anak muda, sampai pejabat pun aku udah pernah, artis aku udah pernah 2 kali. Nah, setelah cerita tentang perkuliahan, lalu pokoknya intinya setelah magang itu aku memutuskan untuk berhenti magang, berhenti kuliah. Akhirnya aku join di salah satu agensi model di Solo yang sangat hits, terkenal, fenomenal, dan itu agensi terbaik di langit Jawa. Pokoknya se-Jawa Tengah menurut aku sih, menurut kelas dan level aku sih, itu menurut aku ya, karena aku selama di situ tuh aku dapat ilmu banyak banget. Aku bisa kenal semua model-modelnya, bisa tahu karakter semua orang. Jadi banyak pengalaman deh, pokoknya banyak pelajaran yang bisa dipetik, banyak juga dapat rezeki dari beliau. Pokoknya itu agensi bukan sembarang agensi. Agensi bukan sembarang agensi. Dialah Budihan Model Agency. Keplok-keplok. Ini salah satu agensi model yang saat ini masih sangat gegap gempita kehadirannya, sangat heboh, masih sangat diperbincangkan karena semua anak didiknya itu selalu berhasil jadi model, ada yang jadi bintang iklan, jadi artis, banyak banget yang udah lulus di Budihan Model Agency. Buat kalian yang punya adik, kakak, atau siapapun saudara yang pengen jadi model, langsung aja cemplungin ke Budihan Model Agency, dijamin langsung jadi. Attitude, manner, karakter, fashion, semuanya dapat dari beliau. Semuanya tentang make up, semuanya kecantikan deh. Pokoknya kalian dapetin di Budihan pasti. Kalau untuk penampilan, attitude, karena itu tuh manusia tuh nggak bakal lepas dari penampilan, attitude, cara pikir. Di situ kalian diajarin, kalian dibentuk, pokoknya cara ngedidik orang tuh beda-beda. Di situ cara didiknya emang keras karena untuk tujuan yang baik. Kak Budinya itu baik. Kak Budi itu biasa disebut oleh anak-anak itu Mami Chan. Cocok banget gitu. Pokoknya di situ aku mulai banyak banget adalah sedikit-sedikit gitu yang mengenal aku. Di situ mulai aku tuh kayak membangun membangun nama seorang Princess Jessica itu. Nama Jessica itu dapat dari di agensi model itu. Aku diajarin catwalk, diajarin pose di depan kamera, diajarin PD, pokoknya diajarin semua hal yang baik-baik. Intinya demi kebaikan kamu, apapun dilakukan oleh Mami Chan gitu, say. Dilempet-lempet tadi duet gitu, say jargonnya. Mami Chan itu seorang ibu, cuma Budihan Model Agency doang yang punya gelar itu. Mami bukan sembarang mami yang diperangati tanggal 22 Desember, Hari Ibu, say. Jangan lupa Hari Ibu ucapin ke mami, bukan sembarang mami. Mami bukan sembarang mami. Agensi bukan sembarang model agensi gitu. Cocok banget guys. Pokoknya dia tuh lucu banget. Aku dapet bahasa-bahasa war itu banyak banget kosakatanya dari beliau, dan pokoknya tuh di sana tuh ceria banget. Pokoknya aku seneng banget, aku dapet teman baru yang baik-baik, pokoknya saling support. Nah, Kak Budinya itu pokoknya nggak mau banget anak didiknya itu sama sekali nggak dapat ilmu. Pokoknya semuanya harus dapat ilmu rata, dan dia itu nggak pernah pilih kasih ke semua anaknya. Yang terbaik buat anaknya dia lakukan gitu guys, nggak pernah egois Kak Budi itu. Pernah ngerasain terpuruk waktunya di bawah itu, kayak aku tuh ngerasa di bawah banget, dihancur leburkan gitu hati aku, ya Tuhan. Pernah banget ngerasain rasanya di bawah, pokoknya gak punya siapa-siapa, mau cerita ke orang tua juga takut, karena orang tua pun masih gimana ya, kayak 50-50 gitu, karena aku masih penampilan cowok dan berusaha maskulin gitu di rumah. Aku lebih ke yang tertutup ya. Kalau di rumah tuh aku keluar kalau ngambil makan atau mandi, jadi lebih sering di kamar dengerin musik gitu guys, sering
sambil dandan-dandanan gitu. Dulu aku SMP udah mulai nabung dan beli make up sendiri, dan itu aku umpet-umpetin di bawah bed. Bawah bed itu kayak bed yang selorokan gitu, kayak bed yang ditarik gitu guys. Jadi bawahnya itu kosong kan, bawahnya kosong, aku sobek itu kertas bednya itu aku masukin ke kasur gitu. Pengorbanan, oh my god, pengen jadi wanita seperti itu perjuangannya. Jadi hargai setiap usaha manusia, siapapun itu punya cerita pahit masing-masing. Jadi sebelum menjadi aku yang cantik seperti ini, yang kalian sekarang pun kagum melihat aku, kalian melihat aku tuh cantik banget nih, pasti gini gitu. Kalian lihat cuma aku udah cantiknya aja, pas prosesnya kalian nggak ngeliat. Jadi hargai siapapun itu yang ada sekeliling kamu, pokoknya semuanya hargain. Jangan pernah remehkan waria, oke? Karena suatu saat yang kamu remehkan itu akan kamu butuhkan suatu saat. Lanjut guys. Gimana caranya aku survive dan bisa mendapatkan uang sampai detik ini? Karena aku mulai dari 2016 itu mulai banyak banget, kayak orang tuh banyak banget tertarik sama aku karena di Solo itu transpuan yang emang punya wajah cantik itu tuh jarang banget dan bisa dihitung pakai jari guys. Jadi nggak banyak gitu. Jadi banyak banget orang Solo, khususnya orang Jawa Tengah, khususnya Solo itu banyak banget yang tahu aku dari sosial media, dari Instagram, sosial media Instagram guys. Jadi orang banyak yang tahu, banyak yang follow, terus aku banjir followers, banjir like, banyak yang suka, banyak yang DM. Akhirnya aku open endorse, dan tarif aku open endorse saat ini mulai dari 300.000 sampai 30 juta aku bisa dapetin gitu. Mulai dari brand ambassador, promosi produk sekali doang, sekali review, untuk paid promote itu tuh mulai dari 300.000 sampai 30 juta aku tentuin tarif untuk itu. Karena aku selalu mengutamakan kepuasan untuk konsumen ataupun untuk customer maupun penjualnya juga. Jadi aku selalu berusaha yang terbaik untuk kalian semua. Pokoknya aku totalitas, kalau aku menjalankan hal yang menguntungkan untuk aku selalu totalitas banget untuk itu. Gitu guys. Jadi itu sedikit banyak cerita aku sharing ke kalian. Jadi diambil contoh baiknya aja, yang buruk dibuang. Semoga bisa jadi motivasi kalian, semoga bisa jadi berguna buat kalian, bisa pokoknya bermanfaat. Karena di Indonesia ini banyak banget, kalau kalian mau lihat dan kalau kalian mau ngorek, kalau kalian mau memberi wadah untuk transpuan itu, kalau kalian mau, kalian bakal menemukan banyak banget transpuan yang banyak banget karyanya, yang berbakat, yang bermanfaat buat sekelilingnya, yang banyak menciptakan lapangan kerja untuk orang yang membutuhkan seperti itu. Jadi perlakukanlah seseorang seperti kalian ingin diperlakukan, seperti kita ingin diperlakukan orang tersebut. Jadi terapkan pada diri kamu sendiri, baru menuntut orang lain untuk berbuat hal yang baik. Jadi mulai dulu, apapun, semuanya itu mulai dulu dari diri kita masing-masing, mulai dari hati kita, mulai dari semuanya itu kebaikan dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri dulu. Jangan mikirin orang lain kalau diri kamu belum baik. Pas aku jadi lady escort, itulah bahasa halusnya lady escort, itu aku dapetin duit berapa? Aku dulu mulai dari 100.000 sampai bisa dapet 6 juta aku bisa dapetin. Karena dulu tamunya itu banyak banget, mulai dari yang anak muda sampai pejabat pun aku udah pernah. Artis aku udah pernah 2 kali aku sama artis. Siapa? Sombong amat. Aku dulu pernah dibeli sama orang Medan itu seharga 25 juta. 25 juta untuk 2 hari doang, dan aku ketemu dia cuma 2 jam. Padahal dia pesan aku untuk nemenin 2 hari, tapi dia ada kerjaan, aku terus ditinggal, dan aku tetap dibayar full 25 juta di Medan. Itu di luar ongkos akomodasi, semuanya aku udah bersih
Nah, buat saat ini pasti kalian pada tanyakan profesi aku sekarang apa, kerjanya apa, penghasilannya dari mana, kok bisa sih berhenti dari semua itu. Pokoknya semuanya aku lepasin hal yang buruk dan aku menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih baik setiap harinya itu aku belajar berusaha menjadi yang lebih baik itu karena aku sekarang udah merasakan bersyukur banget, udah dikasih hidup sama Tuhan. Ibaratnya kita tuh udah dikasih nafas aja bersyukur banget, walaupun di luar sana itu banyak banget yang harus bernafas pakai alat pernafasan, harus makan seadanya. Itu di luar sana itu banyak banget. Aku kalau mikir aku ngerasa kurang terus, aku selalu bersyukur kita dikasih hidup, bisa ngelihat, bisa bernafas, bisa dikasih tidur enak, bisa dikasih sehat, dikasih segalanya itu harusnya bersyukur. Banyak orang yang ingin jadi diri kita, makanya kita hargai dan kita bahagiakan diri kita sendiri. Oke guys, cukup sekian sedikit banyak cerita tentang perjalanan hidup aku. Nah, buat kalian yang masih kurang jelas masalah apa yang aku ceritain tadi tentang perjalanan hidup aku, silahkan komen untuk aku memperbaiki ke depannya atau aku buat konten YouTube selanjutnya. Jadi terus berkarya, terus berbuat bermanfaat. See you next time. Jangan lupa subscribe, komen, like, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa loncengnya dihidupin biar notifikasinya kelihatan, ketahuan. Jadi ada video aku terbaru, kalian gak bakal ketinggalan. See you!